Ya bukankah kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan kepada arsy, dan arsy-nya Allah lebih besar daripadanya Allah, sehingga Allah diliputi oleh arsy-nya, Allah diliputi oleh sisi-sisinya. Dan bukankah juga Allah Subhanahu wa taala dan di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan arsy, beraneka ragam pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak manusia di dalam pembahasan asma dan sifat tidak lain ini para hadirin, mereka telah tercocoki dan telah terkotori dengan ilmu-ilmu filsafat. Tidak ada satupun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, bukankah nanti Allah akan membutuhkan kepada arsy? Bukankah arsy itu akan meliputi Allah? Ya, sehingga arsy lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya?" Teman-teman semuanya para hadirin, ketika kita berbicara tentang keseriusan, kesemangatan ghirah, ya, mengetahui kebenaran, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang lebih menginginkan kebenaran dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika di sana Rasulullah membutuhkan penjelasan, Rasulullah akan menjelaskan. Begitu juga para sahabat Rasulullah ketika mereka ingin mengetahui sesuatu yang itu membutuhkan rincian dan membutuhkan penjelasan, mereka akan tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada makmum. Iya, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, pernah suatu hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, beliau langsung pulang ke rumah beliau. Ya, tidak seperti biasanya beliau berzikir. Kemudian beliau kembali sholat, kembali ke masjid, dan beliau berkata, "Sesungguhnya aku mengingat tadi dalam sholatku ada sedekah yang belum aku bagikan." Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi berzikir tadi, kemudian beliau melakukan di luar kebiasaan, beliau jelaskan kenapa. Begitu juga para sahabat Rasulullah, pernah suatu hari Nabi SAW beliau membaca, ya, atau beliau sholat, kemudian tiba-tiba dalam sholat beliau mengatakan, "Al-anuka bilanatillah," aku melanat engkau dengan lanatnya Allah. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kami nggak pernah mendengar engkau mengucapkan doa ini. Kenapa ya Rasulullah engkau baca doa ini?" Kemudian Nabi berkata, "Sesungguhnya tadi ada syaitan yang menggangguku sholat. Kalau seandainya aku tidak khawatirkan doa Nabi Yunus, doa Nabi Sulaiman, maka niscaya aku akan mengikat dia supaya kalian bisa melihatnya." Inti yang ingin saya sampaikan dua kisah ini, saya tidak ingin memanjangkan kisah-kisah yang lainnya, ya, supaya ada gambaran di sini kesemangatan Rasulullah menyampaikan sesuatu perkara yang itu butuh untuk disampaikan, dan para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sesuatu yang itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimahullah mereka butuhkan. Tapi ketika Rasulullah membaca, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy," tidak ada satupun para sahabat Rasulullah bertanya sebagaimana orang hari ini bertanya. Iya. Ya bukankah kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan kepada arsy, dan arsy-nya Allah lebih besar daripadanya Allah, sehingga Allah diliputi oleh arsy-nya, Allah diliputi oleh sisi-sisinya. Dan bukankah juga Allah Subhanahu wa taala dan di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan arsy, beraneka ragam pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak manusia di dalam pembahasan asma dan sifat tidak lain ini para hadirin, mereka telah tercocoki dan telah terkotori dengan ilmu-ilmu filsafat.